merdeka. Ya, banyak merdeka. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di situ di aktivitasnya. Jadi ini platformnya. Jadi ini sudah ya. Ini sudah. Kemudian yang prajabatan ini kan ini sudah tidak akan saya bahas ya. Ini karena sudah dari tim pengembang. Ini juga sudah ya. Mata kuliah inti, ada mata kuliah selektif, ada elektif. Kemudian ini mata kuliahnya ya. Nah, nanti di emailnya itu di setiap mahasiswa itu akan keluar ini. Ya, akan keluar ini. Jadi semester 1 apa aja mata kuliahnya. Yang pilihan dan selektif elektif itu nanti kan LPTK yang pilih ya. Hanya kemarin itu ada pertanyaan dari siapa ya? Dari LPTK itu bertanya begini. Kan kalau mata kuliah yang tadi Mbak Mima sampaikan ada mata kuliah yang sesuai dengan karakteristik LPTK-nya masing-masing, bisa dikembangkan masing-masing. Itu siapa yang bikin? Pertanyaannya itu bukan kita. Titik, bukan di kita. Karena sesuai dengan mata kuliah pilihan dari LPTK-nya. Nanti kalau setiap LPTK beda-beda, kalau kita bikinnya. Ya, kita tidak bikin, tetapi kita bikinkan template. Template-nya cuma ada di bawahnya, itu bagian penilaiannya saja. Ya, ada UTS, UAS dan seterusnya, ada penilaiannya, blok penilaian saja. Kenapa? Karena setiap mata kuliah itu wajib ada nilainya. Nilai itulah yang nanti akan dikonvert naik ke Benedikti. Jadi kalau mau dikembangkan oleh teman-teman di LPTK, itu nanti kita buat kosongan. Jadi begitu masuk, ya mata kuliah pilihan nih, masuk kosong, ngeblank aja, nggak ada apa-apanya. Tapi ada paling bawah, satu paling bawah itu adalah bagian penilaian, di mana isinya nanti ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, ya di situ ada semua. Gitu. Nah, itulah yang nanti akan dinilai. Itu akan dinilai oleh teman-teman dosen yang mengaku. Nah, materinya gimana? Nah, itu dikembangkan mangga oleh para dosen dan adminnya sesuai dengan karakteristik di LPTK-nya masing-masing. Karena mungkin beda UNJ mungkin akan berbeda dengan UNJ akan beda dengan UNM beda dengan misalnya dengan UNESA, beda-beda. Nah, itu akan dikosongkan. Itu ya Ibu Bapak ya. Jadi jangan kaget begitu nanti LPTK bilang, oh kita punya mata kuliah yang kita buat sendiri. Begitu diakses kosong, komplain. Ini kenapa kok kosong? Komplainnya ke GTK. Kata GTK kita nggak tahu isinya apa. Karena yang punya adalah LPTK. Maka LPTK itu nanti akan mengembangkan oleh dosen dan dibantu oleh adminnya. Ya, dibantu oleh adminnya. Jadi di LMS-nya itu nanti, jadi di LMS-nya kalau teman-teman lihat LMS-nya. Nah, ini LMS ini. Jadi cuma ada penilaiannya doang. Cuma ada penilaiannya doang. Yang lainnya itu kosong, nggak ada. Jadi kosong. Jadi nanti kita buatkan satu alur kosong aja di atasnya kosong, di bawahnya aja ada penilaian. Karena penilaian ini yang akan kita buatkan secara standar. Jadi nanti teman-teman LPTK begitu narik nilainya itu sudah ada, walaupun itu mata kuliahnya dibuat oleh LPTK-nya masing-masing. Jadi pada saat naik ke ke Benediktinya sudah standar ada nilainya, gitu ya. Itu jadi nanti itu yang harus dipahami. Jadi nanti ibu bapak dosen di sini dengan nanti para adminnya itu tolong berkomunikasi jika pilihannya itu adalah yang disesuaikan dengan LPTK-nya masing-masing. Tapi kalau pilihannya sesuai dengan mata kuliah pilihan yang ada di sini, yang ada di sini, teman-teman lihat yang di sebelah kanan yang sel, ya. Bukan social learning ya, sel itu selektif 1 sampai 12. Kalau teman-teman pilihnya antara 12 itu, maka itu kontennya sudah siap. Gitu. Jadi LPTK nggak usah bikin lagi, tapi udah tinggal pakai. Ya, sudah tinggal pakai. Kalau LPTK nggak mau pusing, saya mau pusing kalau udah bikin. Takutnya nanti membebankan ke dosen, membebankan kepada adminnya. Udah pilih aja yang ada dari 12 itu. Monggo silakan. Tapi itu diserahkan semuanya ke LPTK. Tapi kita nanti buatkan yang kosong. Itu satu. Kemudian yang di sebelah kiri, teman-teman kalau lihat sebelah kiri, itu ada kode 01, ada depannya 02, itu membedakan semesternya. Ya,
semesterannya, itu semester 1, semester 2 ya. Posisi dia semester 1, posisi dia semester 2. Kemudian di kode yang berikutnya itu kode nomor mata kuliahnya. Berikutnya lagi itu SKS ya. Yang untuk prinsip pengajaran dan asesmen di sini ada 4 ya. Asesmen 1, 2, 1 dan 2 kan. Di 1 itu ada 4, di 2 juga ada 4. Jadi di situ kita buat A, B, C, D. Tapi kalau di struktur atasnya itu cuma ada prinsip dan pembelajaran, prinsip dan asesmen 1. Tetapi di dalamnya sebetulnya ada 4. Jadi nanti teman-teman di LPTK tolong jangan sampai salah. Kalau saya misalnya kata LPTK ini kita ambil prinsip pengajaran dan asesmen, nanti adminnya bingung yang mana dari 4 ini. Tergantung nanti dari jenjangnya, bidang studinya di mana dia. Kalau dia adanya di SMP, berarti masuknya yang umum. Gitu ya. Kalau SD, PGSD. Kalau PAUD, kalau LB, LB. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman tolong saling mengingatkan ke teman-teman adminnya di LPTK. Takutnya nanti begitu di set kata adminnya pokoknya asesmen klik aja yang mana saja udah. Ngerembet ke belakangnya nanti kerepotan teman-teman di dosennya. Ya, ini mati. Mati mas. Ya, jadi nanti di apa namanya nah ini ya. Jadi mata kuliah yang sebelah kiri itu, mata kuliah yang sebelah kiri itu adalah mata kuliah yang wajibnya nanti akan dipakai di semester 1 dan semester 2. Ya, yang di sebelah kanan gitu dong. Gitu ya. Jadi ibu bapak ini yang harus ibu bapak pahami juga nanti ya di saat di pelaksanaan. Jadi nanti teman-teman nggak bingung kalau menemukan kode-kode. Jadi nanti di LMS itu nggak muncul si nama mata kuliahnya gedean itu nggak muncul, karena munculnya di bannernya saja. Jadi muncul di kode-kodenya itu hanya berupa kode-kode yang di sebelah kiri itu kodenya. Ya, gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya ini dari alur ini pembelajaran logika peradaban ini sudah ya, tadi Mbak Bima sudah sampaikan ini dari awal. Kemudian ini sudah penilaiannya, nilai mata kuliah. Nah ini alur merdekanya sudah ya, alur merdekanya sudah ya. Nah teman-teman yang terlibat di GP di guru penggerak baik sebagai fasilitator maupun instruktur, ada sebagian dari teman-teman LPTK yang terlibat di pengajar praktik, kemudian ada yang terlibat di fasilitator sekolah penggerak atau pelatih ahli. Ya, merdekanya agak sedikit berbeda. Ya, kalau merdeka di program guru penggerak dan di sekolah penggerak itu ruang kolaborasi itu isinya adalah pertemuan tatap muka. Ya, pertemuan tatap muka. Demonstrasi kontekstual itu mendemonstrasikan tugas-tugasnya di demonstrasi kontekstual, di tugasnya diulang di situ. Kemudian baru dielaborasi pemahaman, baru pertemuan lagi tatap muka. Itu di program guru penggerak dan di sekolah penggerak. Alur merdekanya seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Hanya proses pertemuan tatap mukanya itu sedikit berbeda di PBG Prajabatan. Ya, sedikit berbeda. Jadi di PBG Prajabatan karena dia konsepnya ada blended ya, dan teman-teman ini kan blended nih. Jadi konsepnya blended. Jadi seluruh materi itu ada di LMS. Jadi mahasiswa itu sebetulnya kalau kita kasarnya sebutkan adalah anggap adalah flip classroom sederhana gitu ya. Flip classroom sederhana. Mereka tuh sudah bisa belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya itu sebelum ketemu dengan dosennya itu sudah bisa baca semua. Di dalamnya itu sudah ada semua. Kita kasih semua di LMS-nya sudah ada semua. Jadi ketemu dengan dosennya, tinggal dosennya memberikan penguatan. Intinya akan begitu, gitu ya. Intinya akan begitu. Jadi semua substansi materinya sudah ada di situ. Jangan diberikan modulnya duluan. Kalau diberikan modulnya duluan, mahasiswa nggak akan pernah lihat LMS. Sama dosen juga kalau dikasih modulnya nggak akan lihat LMS.
yakin. Ya. Jadi di LMS modulnya itu akan kita simpan di akhir, itu pun untuk dosen. Ya, kita simpan di akhir di bagian penilaian. Jadi nanti kalau dosen cari ini modulnya mana, cari di belakang yang tulisannya ada hidden from student. Ya, jadi mahasiswa jangan diberikan dulu bukunya. Jadi kalau teman-teman dosen bilang biar cepat kasih aja, sudah LMS-nya bakal ditinggal. LMS-nya bakal ditinggal. Kekuatan di LMS itu adalah kolaboratif. Kalau dia sendiri di rumahnya di kosannya mungkin ya, kalau itu karena dia di kosannya, dia mau belajar ya sendiri jadinya, salah benar di dalam sendiri gitu. Tapi kalau kolaboratif, social cognitivism-nya akan jalan di situ. Ya, social cognitivism-nya akan jalan di situ. Memperluas pengetahuan dan keterampilannya di lingkungan sosial, di komunitas belajar. Nah itu ada di LMS disiapkan. Jadi kalau nggak ngerti, dipostingkan di ruang kolaborasinya atau di kolaboratif learning-nya di situ, dibahas oleh semuanya, kemudian dikomentari oleh dosennya, udah dapet dia di situ. Jadi ketemu dengan dosennya pada saat pertemuan tatap muka seperti ini ya sudah tinggal menguatkan saja. Itu yang kekuatan di prajabatan. Ya, itu kekuatan di prajabatan yang tidak ada di dalam jabatan. Karena dalam jabatan setiap langkahnya itu udah beda-beda. Udah beda-beda. Ya. Bahkan bingung mau ngapain lagi, banyak jamnya tapi materinya cepet. Bingung pasti kita. Padahal yang udah ngalamin ngajar pasti tahu. Garuk-garuk ini harus ngapain lagi? Ya kan? Inilah. Kita aja yang bangunnya bingung. Oke, ini di semester 1. Kita ambil contoh semester 1 di filosofi pendidikan. Ya, ini mungkin sudah dibahas sama Mbak Ima dengan teman-teman di tim. Ini, nah nanti itu kan ada topik ya, ada topik. Nah ini yang di awal ini orientasi. Orientasi itu sebetulnya hanya digunakan untuk mereka latihan, ya, mereka latihan. Apakah ini nanti kita simpan di setiap course atau hanya mata kuliah pertama saja? Ini yang nanti akan kita pikirkan. Orientasi itu untuk mahasiswa untuk berorientasi menggunakan LMS. Ya, isinya itu cuma latihan menggunakan LMS. Ya, cara-caranya seperti apa, aktivitasnya nanti ada apa saja, nah itu akan di situ. Ya, jadi kalau lihat teman-teman orientasi itu nanti akan ada seperti ini. Isinya itu cuma latihan. Mereka berlatih, ya. Mereka berlatih membiasakan diri, ya membiasakan diri. Nah, karena di prajabatan ini restricted-nya adalah kepada aktivitas sebelumnya, maka ini akan terbuka jika mahasiswa telah melakukan satu aktivitas, misalnya aktivitasnya menurut A, B, C, D. Mahasiswa mau belajar D, dia harus A, B, C-nya selesai dulu. Kalau sudah selesai, maka D-nya baru terbuka, gitu. Tapi kalau mahasiswanya dalam satu hari buka tutup satu semester selesai, tapi nggak ada isinya, cuma buka tutup. Mahasiswa mengejar centang biru. Ya, tolong diingatkan ke teman-teman mahasiswa nanti, jangan fokus pada centangnya. Yang penting adalah substansinya. Jadi banyak mahasiswa yang nanya, Pak, kenapa kok belum centang ini? Mikirinnya centang, jadi sebetulnya substansinya dia kemana nggak ngerti. Yang penting centang ada. Nah ini yang harus teman-teman nanti diingatkan ke mahasiswanya ya. Nih, jadi topik-topik ya, di dalam topik-topik di paling belakang ada penilaian. Nah itu penilaian. Penilaian itu tolong jangan diubah. Penilaian jangan diubah. Itu sudah kita kodifikasikan. Jadi nanti kodifikasi itu sama tim PKB itu tinggal narik langsung nilainya set gitu. Nih mata kuliah ini sudah ada nilainya. Jadi prediktif nanti tinggal ngetrikkan nilainya. Sudah. Kalau diubah nanti sama si PKB-nya nggak kena. Gitu. Misalnya penilaiannya 01 UTS diubah 01 UTS tanggal sekian. Diubah. Saking semangatnya diubah. Begitu direkap, ini nilainya UTS kemana? Karena di PKB sudah dipetakan, nggak sama, nggak match, dianggapnya 0 belum diisi. Ya. Kemudian di sini itu sekali lagi tidak ada time span.
Jadi ini sistem ini itu mendampingi proses belajar si mahasiswa. Jadi sebetulnya dosen itu akan sangat diringankan pada saat pertemuan tatap muka, pada saat dosen itu sudah meminta mahasiswanya untuk mempelajari di LMS. Belajar dulu mereka di LMS. Apa tadi? Oh. Jadi aja. Di mana? Mahasiswa ya. Jadi di mahasiswa itu, jadi dosennya itu enak nanti ngajarnya itu bakal enak. Jadi tinggal silakan pelajari di LMS aktivitas apa, lakukan aktivitas apa. Nanti begitu ketemu dosennya tinggal memperkuat gitu. Itu enaknya di perjabatan, konsepnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman itu bisa fleksibel, ya. Itu pertemuan tatap mukanya. Jadi bisa merefleksi di situ, bisa memberikan penguatan atau extend di situ, bisa memberikan umpan balik, bisa memberikan diskusi. Boleh itu moderasinya silakan diatur di di proses fasilitasinya seperti apa. Itu sudah disampaikan kalau nggak salah sama teman-teman. Nah, di sini pembelajarannya itu ada sinkronus dengan asinkronus. Ya. Ada mungkin ya aktivitas-aktivitas tertentu yang ibu bapak misalnya aktivitasnya sinkronusnya kita siapkan, mau dipakai mau tidak kita siapkan. Contoh misalnya Tehlia, kelas Tehlia itu pertemuannya hari Senin jam 8 sampai jam 10 karena 2 jam ya, jam 8. Kalau 2 SKS itu kan 50 menit kali 2 100 menit jam 8 sampai jam 10. Kemudian Telia itu harus ada misalnya di sini. Harus ada di sini. Kuliah kan tetap harus jalan di sana. Pakai punya. Dipakai. Biarkan mereka ada di kampus ya biarin saja mereka di kampus. Ya. Biarkan di kampus kemudian ada yang fokus di kampus biasa. Ya. Itu disiapkan jika in case terjadi seperti itu. Tetapi defaultnya adalah tetap tatap muka. Gitu ya. Defaultnya tetap tatap muka. Nah, kejadian itu jangan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadinya pembenaran. Ya, itu sebuah kejadian khusus saja. Nah, yang asinkronnya itu yang mereka diminta untuk belajar secara mandiri. Ya, mulai dari blognya seperti apa, mulai dari assignment seperti apa. Jadi tugas, tolong ibu bapak tugas jangan pernah ada tugas yang dikumpulkan secara manual. Jangan kumpulkan secara digital semua. Kemudian tugasnya usahakan file yang PDF. Ya, filenya PDF sehingga nanti pada saat teman-teman meriksa sudah ada di situ. Ya, aman. Jadi teman-teman itu nggak akan repot nyari. Kalau mau download langsung dari assignmentnya itu langsung satu kelas itu ditarik semua. Ya, satu kelas ditarik semua nama Yogi Ariana tugasnya ini udah keluar langsung semua. Jadi memudahkan, ya memudahkan untuk teman-teman di dosennya. Forum untuk diskusi, kuesioner ada beberapa kuesioner biasanya untuk evaluasi kuesioner yang content-based itu biasanya untuk isinya adalah substansi materi, ya biasanya eksplorasi konsep, ya gitu ada. URL itu untuk menampilkan link keluar, misalnya Zoom, Jimmy, nah, itu bisa pakai URL. Kemudian attendance, ya daftar hadir. Kemudian lesson itu sama dengan content base. Itu ya, ini orientasi, ini topik. Jadi di setiap topik itu ada CP-nya, ada durasinya. Ya, di setiap topik itu ada CP, ada durasinya. Nah, ini ada yang kecil yang seperti ini, kemudian ada yang berhalaman-halaman. Nah, kalau yang berhalaman-halaman itu kita simpan dalam satu page khusus. Jadi nanti mahasiswa begitu klik baru kebuka semua. Kalau disimpan di luar akan panjang ya, akan panjang. Idealnya begini, kalau yang namanya pembelajaran online itu idealnya satu kali scroll, tidak gitu. Kalau pakai mouse itu si rodanya itu sampai bunyi terus saja didorong gitu, nggak nemu bawahnya. Nah itu tidak disarankan seperti itu. Pokoknya begitu dibuka satu halaman itu yang dibaca. Begitu diklik satu halaman lagi itu dibaca.
itu user experience dari proses belajar digital. Ya, itu kita perhatikan itu. Jadi kalau yang panjang itu kita simpan di dalam satu page khusus. Ya, kalau for example kan saya mau nampilin PDF file, berapa banyak halamannya? 50. Disuruh scroll 50. Ya kan enak juga loh scroll 50 kan. Udah aja kasih filenya, nanti dibuatkan di sini download. Teman-teman juga nanti bisa ya nambahin file, nambahin jurnal, nambahin artikel, ya nambahin misalnya ada cerita-cerita singkat untuk menarik inspirasi dan seterusnya, boleh bisa ya. Karena di sini begitu sudah sudah didistribusikan ke LPDK, the class is yours, itu istilah. Maka silakan. Karena tidak dihitung time span-nya. Sekali lagi, karena itu tidak akan dihitung. Si perintilan itu tidak akan dihitung. Kecuali penilaian, please jangan diubah. Penilaian, karena itu nanti imbasnya penilaian itu kan ditarik LPDK tuh akan disimpan ke PDDT. Itu ya titik. Nah ini alur merdeka pada topik. Enggak. Sabar. Ini disuruh selesai. Internetnya. Oke. Di sini. Kamera itu enggak api ya. Terus muter pasti lewat. Muter mana kan? Oke, kita langsung. Nah, ini adalah alur merdeka di modul. Ya. Ini alur merdeka di modul pada topik. Ya. Nih, ini punya karakteristik beda-beda. Jadi ibu bapak kalau lihat di sini, lihat di sebelah kiri saya, lebih jelas ke sebelah kiri saya. Nah, teman-teman ini akan istilahnya akan sangat terlihat alur merdekanya, Kemudian di situ jadi teman-teman gini, di setiap topik itu jangan berharap itu akan sama, pasti beda-beda, ya pasti beda-beda. Jadi teman-teman yang teman-teman harus bayangkan adalah merdekanya, esensi dari mulai dari diri sampai ke aksi nyatanya, esensi dari M sampai A-nya itu bagaimana. Nah di dalamnya itu macam-macam fiturnya. Kalau yang atas mulai dari diri itu ada blog. Kalau ada namanya blog berarti bayangan kita mereka akan menulis secara deskriptif apa itu nggak tahu di dalamnya, ya di dalamnya seperti apa. Nah di depannya itu kodenya, ya di depan itu kodenya. Jadi itu harus sudah terbiasa. Kemudian ada tulisan warna biru itu ya, kelihatannya. Nah warna biru itu adalah restrictednya. Jadi restrictednya kenapa? Dilihat di situ, restricted not available unless the activity apa yang harus terkomplit dulu. Gitu. Jadi ini terkunci. Jadi mahasiswa itu diminta untuk patuh mengikuti alur. Ya. Diminta patuh untuk ikutin alur. Ya. Mudah-mudahan tidak ada peserta dari PPG Prajabatan dan unsur guru penggerak. Mudah-mudahan. Karena kalau guru penggerak nanti kebijakannya dia harus bisa kemana-mana. Belum jadi guru ya, alhamdulillah. Itu repot lagi nanti dia. Ya. Ini jadi mulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep di sini sifatnya adalah assignment itu ya.
macam-macam aktivitasnya, ya macam-macam aktivitasnya. Itu aktivitasnya seperti apa, lihat di orientasi. Itu ada semuanya. Cara belajar seperti apa. Ini alur merdekanya. Jadi nanti teman-teman untuk melihat alur merdeka akan dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian ini mulai dari diri. Ya. Contohnya mulai dari diri. Jadi mulai dari diri seperti apa isinya. Ini kita sudah selesaikan semua. Ya mudah-mudahan tidak banyak pergeseran. Ini sudah selesai semua. Jadi kalau mulai dari diri itu sudah ada apa istilahnya deskripsinya. Hanya tolong tekankan ke teman-teman mahasiswa baca. Ya, baca dulu baru bertanya. Jangan bertanya dulu baru baca. Biar kebiasaan kita bertanya dulu. Pak, ini kenapa kok gini? Padahal di tulisnya itu ada jelas. Udah jelas, deskripsinya udah jelas. Nah itu yang harus teman-teman nanti ingatkan ke teman-teman mahasiswa. Baca. Ini kemandirian penting di sini. Ya. Ini mulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep. Kalau di eksplorasi konsep di sini dikasih ini file PDF. Ya, bisa dibaca ke belakang. Ke bawahnya. Eksplorasi konsep. Ya. Kemudian ruang kolaborasi. Biasanya yang namanya ruang kolaborasi di sini adalah kolaborasi, di mana kolaborasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Ya, ini kolaborasi. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Ya, ini demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual itu kalau di sini itu ada pertemuan. Ya, ada pertemuan tatap muka. Ya, ada pertemuan tatap muka. Jadi nanti tolong teman-teman di setiap mata kuliah itu tolong dipetakan karena ini kan 16 minggu ya. Pertemuannya berapa kali, sebenarnya ada di mana saja. Nanti tolong dilihat itu ada di mana saja. Ya, karena ada di sini sudah disiapkan. Ini elaborasi pemahaman ya, sudah ada di sini ya. Sudah jelas langkah-langkahnya itu sebetulnya sudah teman-teman dosen itu sudah apa ya? Sudah bisa mengarahkan mahasiswanya, sudah ada moderasinya sudah ada, rencana moderasinya sudah ada, secara simpel di situ sudah ada. Ya. Elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, ya, ini mengunggah sesuatu di sini, kemudian aksi nyata. Ya, nih, kemudian yang berikutnya ini aktivitas peserta, ya, aktivitas asinkronus yang tadi, ya, aktivitas asinkronus itu banyak, ya, jadi yang mulai dari pertanyaan reflektif, menulis blog, mendeskripsikan sesuatu. Kemudian mendiskusikan sesuatu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis, itu asinkronus. Ya, asinkronus itu bisa dalam waktu yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau itu aktivitas itu dibuka jam 7 pagi, itu rentangnya tidak akan dibatasi, ya, tidak terbatas. Jadi misalnya contoh jam 7 pagi saya mengerjainnya jam 7.30. Dosennya ada yang di jam 7 nggak apa-apa karena dia sifatnya asinkron. Ya, sifatnya asinkron. Kemudian aktivitas asinkron menjawab pertanyaan reflektif. Di dalam LMS itu ada pertanyaan-pertanyaan asinkron yang dalam bentuk kuesioner. Ya. Dalam bentuk kuesioner. Nah, ini asinkron. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka biasanya ada pertanyaan romantik ya, ada pertanyaan-pertanyaan menantang. Itu mereka diminta untuk menjawab. Ya, tipe jawabannya ada dua, ada pilihan atau ada esai. Nah, kalau yang esai yang itu Bapak harus perhatikan. Ya, karena lumayan panjang. Ideal ya, biasanya mahasiswa itu ideal ya, dia jawabnya agak panjang. Mau salah, benar, jawabannya panjang, jadi satu folio panjang. Pokoknya gini, kalau mahasiswa seperti itu. Kemudian asinkron berikutnya adalah mempelajari materi. Mempelajari materi ini biasanya ada dalam content page. Jadi content page itu satu page yang isinya adalah rangkaian materi yang kita cam. Kita cam itu dipotong-potong. Jadi nggak drop panjang gitu ya, nggak dipotong-potong kecil-kecil. Artinya untuk memudahkan teman-teman mahasiswa untuk mudah mencerna substansi materinya karena dipotong-potong. Tapi itu dalam satu dalam satu siklus yang besar. Ya. Itu konten page namanya. Kemudian di dalam konten page itu selain dia memberikan substansi materi, ada diskusinya juga. Itu powerfulnya di konten page.
Jadi kita kasih materi di tengah-tengah, silakan diskusikan pertanyaan ini. Ada silakan didiskusikan. Terus ngapain di situ dosennya? Ya dosennya mah berikan penguatan, apresiasi, ya, kemudian memberikan umpan balik, kemudian memberikan komentar. Itu dosennya di situ nanti. Jangan cuma dilihat selesai begitu. Ya. Nih. Kemudian kalau di forum, nah ini lebih powerful lagi. Forum itu adalah collaborative learningnya ada di sini, forum. Jadi nanti teman-teman itu dosennya itu boleh mengubah pertanyaan-pertanyaan romantik atau menambahkan pertanyaan romantik atau memberikan file atau jurnal atau artikel yang diminta untuk didiskusikan di dalam LMS itu muncul. Ya, silakan mahasiswa diskusikan artikel ini. Ya biasanya kan dosen begitu ya. Silakan ada artikel ini, silakan diskusikan, kemudian poin-poin apa saja yang bisa ditarik, kemudian silakan sampaikan. Begitu Yogi menyampaikan, kemudian dikomentari oleh Iki, kemudian dikomentari lagi teman kalian, dan seterusnya akan dikomentari. Mahasiswa yang diam tetapi baca itu sebetulnya sudah belajar. Itu powerfulnya di sini. Saya nggak nanya, malu-malu nanya, ya, malu-malu nanya, tapi saya baca, itu diskusinya baca, itu dibacain satu-satu. Dia udah mau konstruk, sebetulnya mau konstruk pengetahuan dan keterampilannya melalui itu. Itu kekuatannya, ya. Jadi mohon nanti diramaikan, forum-forum diskusi itu diramaikan. Kemudian ini, ya, ini masih forum. Nah ini assignment, ya. Assignment itu mengumpulkan tugas. Ya. Ibu bapak pada saat mengumpulkan tugas itu ada dua hal yang harus ibu bapak lakukan. Ya. Pada saat mengumpulkan tugas, mahasiswa itu mengumpulkan tugas yang satu untuk diperiksa, ya, dan dinilai. Ya. Diperiksa dan dinilai. Yang kedua itu memberikan penguatan, kemudian memberikan umpan balik dari tugasnya. Jadi mahasiswa tahu tugas itu benar atau salah. Kalau teman-teman di tatap muka begitu, tugasnya dikumpulkan, misalnya dikumpulkan dalam bentuk kayak paper, hard copy atau file gitu, mahasiswa kan jarang yang tahu. Ya, saya salahnya ada di mana, saya benarnya itu seperti apa, kayak gimana, kurangnya ada di mana, kelirunya ada di mana. Nah, tugas ibu bapak yang kedua adalah memberikan penguatan, memberikan komentar, memberikan umpan balik terkait tugasnya, one by one. Ya, setiap mahasiswa itu berhak mendapatkan, saya mengerjakan tugas apa, kemudian saya dapat apresiasi apa, atau saya dapat teguran apa, saya dapat penilaian berapa. Ya, ini dia saya. Kemudian kalau di blog itu sifatnya reflektif, yang dia mendeskripsikan sesuatu hal yang sudah diberikan pertanyaan romantiknya. Misalnya contoh, apa yang sudah kalian pelajari dari aktivitas sebelumnya. Nah itu dia akan cerita, gitu kan. Ceritanya nggak mungkin dalam satu kalimat, saya sudah mempelajari social emotional learning. Sudah, gitu aja, nggak nyambung. Dan itu pasti akan berparagraf keluar. Nah itu yang akan ibu bapak bisa baca. Pada saat ibu bapak baca itu, ibu bapak tally itu mahasiswa ini titik sentral poinnya apa gitu, garis bawahi ini yang mana, poin-poinnya. Oh Yogi ini fokusnya ada di sini, misalnya Iki fokusnya di sini, dan dia fokusnya di sini. Pada saat bertemu kita di kelas seperti ini, itu akan menjadi bahan diskusi. Jadi pada saat bahan diskusi itulah yang mahasiswa yang lain itu, oh ternyata yang saya refleksikan itu ternyata belum sepenuhnya benar, belum sepenuhnya lurus, masih ternyata belok. Nah itu yang mahasiswa perlukan untuk diberikan penguatan dari hasil refleksi. Itu ya, itu refleksi di blog. Kemudian ini kalau cara merefleksikannya, kemudian kuis. Kalau kuis gampang lah ya. Kalau kuis mah, kalau teman-teman mau bikin kuis ya, ingat dosen dengan admin itu tipe role-nya itu teacher. Kalau yang namanya teacher itu bisa menambahkan aktivitas, ya. Ngedelete aktivitas juga boleh, ngedelete semua aktivitas juga boleh, bangga. Ya, tapi penilaiannya ya, boleh, boleh, ya, boleh. Karena tipenya teacher. Tapi kalau saran saya menambahkan itu lebih disarankan. Ya, yang ada di LMS
itu adalah standar minimal. Ya, kalau ibu bapak mau mengajarkan sesuai dengan standar LMS, boleh, itu minimal. Tapi disarankan untuk diberikan suplemen lainnya. Misalnya untuk penjelasan sebuah substansi materi, ternyata saya butuh mereka lebih lebih mendalami kaitannya substansi tertentu. Saya berikan satu artikel, silakan diskusikan. Biar ramai, ya. Diskusinya biar ramai. Atau misalnya saya berikan satu pertanyaan romantik tambahan, boleh, disarankan. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, ya. Itu boleh. Kemudian sinkronus, kalau sinkronus jelas ya, virtual meeting ya. Dan itu nggak usah dibahas. Aktivitas sinkronus itu biasanya menggunakan Zoom meeting atau Jimit. Teman-teman gini, perhatikan Jimit dengan Zoom meeting itu perbedaannya ada beberapa perbedaan signifikan yang harus teman-teman tahu. Kalau Zoom meeting pada saat ibu bapak menjadi hostnya atau hostnya pada saat ibu bapak merekam, ya, itu akan tersimpan di cloud-nya host. Kalau saya host, tersimpan di cloud. Begitu saya kasih iki saya kasih misalnya ke host. Saya lupa nggak ngerekam, iki ngerekam. Disimpannya bukan di saya, tapi di iki, tapi di laptopnya. Tuh, ya, itu satu. Kalau di Jimit, saya host, saya rekam akan masuk ke cloud saya. Ya. Tapi saya lupa, tapi saya udah kasih iki sebagai co-host. Iki ngerekam. Lupa. Saya bilang, Ki, tolong rekam kan, saya lupa ada nggak merekam. Iki ngerekam. Nyimpannya di cloud-nya. Jadi nggak di laptop. Kalau Zoom itu di laptop. Begitu merekam 6 jam pelajaran, kenapa laptop saya lambat banget ya? Penuh laptopnya. Ya. Jadi cari di My Document, cari Zoom, buka itu filenya gede-gede, delete. Ya, delete itu filenya gede-gede. Itu di Zoom. Kemudian pada saat saya adalah host, saya rekam di host, kemudian saya punya kelompok. Ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Saya buka breakout-nya di Zoom. Saya rekam. Saya masuk ke kelompok A. Rekaman pindah ke kelompok A. Yang ada di kelompok A direkam. Saya keluar dari kelompok A pindah ke kelompok B. Rekaman pindah ke kelompok B. Seperti itu, ikutin saya gitu. Kalau Jimit, masing-masing kelompok bisa merekam masing-masing dan itu tersimpan di cloud. Itu bedanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, konsumsi bandwidth. Konsumsi bandwidth memang teknik kompresi Zoom lebih baik dibanding Jimit. Jadi kalau Jimitnya di sini buka 6 core, ya, bisa 6-6-nya kebuka. Saya pernah 8-8-nya kebuka. Berasa sapam. Jadi kalau sapam itu kan di TV-nya ada gede kotak-kotak gitu ya. Berasa sapam, ngeliatin, walaupun kita nggak ngerti itu pada diskusi apa. Dan itu konsumsi bandwidthnya dahsyat. Jangan sekali-kali pakai tethering habis. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Kalau Zoom, itu breakout room-nya kita nggak bisa lihat semua, kecuali kita masuk satu-satu, cemplung masuknya itu baru kelihatan kelompok A keluar, masuk lagi kelompok B keluar, masuk lagi kelompok C keluar. Nah, kalau di Jimit itu kita bisa tampilin semuanya, 8-8-nya kelihatan semua di laptop itu penuh dengan Jimit kita. Bisa. Oh ini kok diem aja nih kelompok ini, kita langsung masuk. Ibu bapak kenapa kok diem aja? Ketahuan. Tapi kalau di Zoom nggak kelihatan, itu berbedanya lagi. Kenapa Zoom itu konsumsinya rendah? Yaitu teknik kompresinya rendah, kemudian dia punya manajemen hostnya seperti itu. Kalau di Jimit itu bukan. Ada bagusnya, ada tidaknya. Bagi komputer yang nggak kuat. Kalau komputernya sudah jadul, jangan pakai Jimit yang buka 8 host. Kasusnya nanti kasihan, ngejerit. Ya, ngejerit. Kalau laptop itu kan ada yang diam aja nggak kedengaran apa-apa ya. Kemudian kok laptop saya terasa lebih ramai gitu ya. Kipasnya lebih. Itu sudah ampun sebetulnya. Harusnya kita sadar. Itu ampun. Jangan dipaksa. Kalau udah dipaksa hang nanti. Jadi kipasnya nyala bagus, bukan bagus itu bukan bagus, itu hati-hati. Ya kalau udah seperti itu berarti kerja prosesor lebih berat dibanding sebelumnya. Jadi kalau laptop udah bunyi kipasnya udah sering bunyi,
kan silentnya. Begitu satu waktu, begitu kita kerja agak berat, kipas bunyi gitu ya di belakangnya tuh. Nah itu tuh kerja prosesor lebih berat dibanding sebelumnya. Bukan bangga, itu berat. Ya, kalau ditambah lagi ya sudah siap. Itu ya, itu yang harus Ibu Bapak pahami nanti pada saat memfasilitasi jalan. Ini completion. Sekali lagi, tolong Ibu Bapak, kalau dia sudah bisa masuk ke satu aktivitas, itu nanti akan ada tulisan dan. Ya, kita sudah tidak centang lagi. Habis kesel ya. Sekali-kali ditanya, Pak, kenapa kok nggak ada centangnya? Pak, kenapa kok nggak ada centangnya? Nggak ada, sekarang tulisannya ada dan. Gitu ya. Dan. Jadi nanti nyarinya bukan nyari centang, nyari dan. Beda. Oh, nggak ada dan. Pokoknya ada aja lah. Ya. Ini artinya aktivitas itu telah selesai dilakukan. Jadi tolong diperhatikan di aktivitinya itu ada yang dipaksa peserta itu untuk berkomentar di dalam forum. Bukan cuma masuk keluar lagi centang keluar, enggak seperti itu. Jadi ada beberapa persyaratan yang masuk ke dalam itu peserta itu diminta untuk berpartisipasi untuk mempostingkan idenya. Kalau dia tidak mempostingkan idenya, dia tidak akan tercetak. Karena syaratnya minimal 1 kali posting. Bahkan ada yang ditambah minimal 1 kali posting dan 1 kali komentar. Komentar apa? Kepada yang di mahasiswa lainnya. Kalau itu dua-duanya sudah dilakukan baru keluar cetak. Itu ya. Nah itu biasanya kalau mahasiswa dosen sama adminnya sudah pusing, akhirnya restriktifnya dihilangkan. Bablas. Padahal itu sebetulnya mahasiswanya yang enggak aktif. Ya, satu mahasiswa tapi jadinya masalahnya ke rembet ke yang lain. Ya, itu nanti diangkat. Nah ini fasilitasi dosen ada guru nomornya sih nggak? Di BPL. Ini saya hapus nanti ya. Di BPL. BPL. Ada betul. Oke, jadi teman-teman ini akan saya skipping saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dosen. Ya, dilakukan dosen satu fasilitasi tatap muka jelas. Ya, tatap mukanya karena dia sifatnya blended ya, blended. Kemudian umpan balik, selalu memberikan umpan balik. Ingat, dosen selalu memberikan umpan balik di mana saat melakukan tatap muka, saat melakukan kegiatan online. Ya. Itu kemudian memberikan penilaian A, score, off itu biasa dilakukan dan dibiasakan kepada mahasiswanya. Kenapa? Nanti mereka pada saat di sekolah juga akan melakukan hal tersebut ya, karena dosen akan menjadi role model di sini. Kemudian membaca dan mencatat yang tadi saya bilang, menteli itu ya, teli satu-satu. Kemudian berkoordinasi antara dosen dan guru pamong pada saat PPL ya, nanti kalau ada PPL. Kemudian memberikan penguatan pada saat pertemuan tatap muka, itu yang harus dilakukan salah satunya adalah memberikan penguatan. Ya, biasanya teman-teman itu kan pada saat kalau udah begini enaknya di Prajabatan itu mereka sudah belajar dulu, begitu masuk itu tinggal kita ngoles-ngoles saja. Mudah-mudahan dibaca. Ya, dimoles-moles. Kemudian merefleksikan, kemudian mendampingi mahasiswa itu jelas. Ini ya, aktivitas fasilitator bisa view all respond itu ada di kuesioner ya. Jadi di kuesioner itu mahasiswa itu ngisi setiap 1 kali ngisi selesai udah tidak akan bisa ngisi lagi. Ada 30 mahasiswa ya ada 30 isian. Nah, tugas dosen view all respond itu melihat isinya semua. Kecenderungannya nanti kemana, kalau dia ada linketnya itu kecenderungannya kemana gitu ya. Kemudian kalau ada skala angka itu nanti kecenderungannya kemana itu bisa dilihat. Ya, ada semacam statistik sederhana, sama sederhana kecenderungan itu kan bisa terlihat. Persentase itu kelihatan berapa banyaknya isi 4, berapa banyak isi 3 itu akan kelihatan. Jadi teman-teman sudah bisa melihat dari situ. Ya. Kemudian reply forum, lihat jawaban, ya respon di blog, ya ngasih komen. Ya. Kemudian di konten juga sama. Ya. Di konten itu dia konten materi, substansi materi, di tengah-tengah itu ada diskusi.
Nah itu bisa dilakukan diskusi. Kemudian result di quiz. Ya. Nah di quiz ini Bapak itu lebih ini. Jadi teman-teman itu di quiz itu bisa banyak melihat hasilnya. Soal apa saja yang banyak salahnya, soal apa saja yang banyak benarnya itu kelihatan. Ya, nanti di situ melihat statistik dari kuis sudah kelihatan. Ya, mana soal yang paling banyak salahnya, mana soal yang paling banyak benarnya. Ya. Kemudian mana soal yang menurut ya nanti dieksplor aja. Banyak aja pokoknya. Kalau satu-satu banyak gitu. Jurnal mana ya? Di KPL ya. Nah, oke. Nah, oke. Grading ya pada saat penilaiannya. Kemudian komentar itu bisa di mana saja, mau di tugas, mau di konten, mau di blog, mau di forum, itu komen semuanya itu dalam forum. Daftar hadir, attendance, kemudian jurnal itu hanya ada di PPL di PPL 2. Jurnal itu di PPL 2. Kemudian ini fasilitasi tatap muka yang tadi saya sampaikan ya. Ini saya tidak akan bahas lagi. Kemudian kembali ya, ini nanti bisa dibaca saja. Tadi sudah saya sampaikan. Ini detailnya ya. Jadi ingat aja, pokoknya kalau di apa namanya selalu dikumpulkan kan student center ya. Kalau ini kan sekarang mahasiswa center. Iya. Ya sudah juga sih sebetulnya. Hanya minta tolong diperhatikan setiap mahasiswa baik itu dia menonjol atau tidaknya, tolong diperhatikan satu-satunya. Satu-satu itu diperhatikan. Ya, itu aja pesannya. Ini memberikan penguatan, itu selalu usahakan setiap mahasiswa. Kalau memberikan penguatan di kelas enak, seperti ini enak memberikan penguatan. Tapi kalau di online, itu usahakan setiap mahasiswa mengatakan apa, itu berikan penguatan. Jadi jangan sampai mahasiswa itu mengatakan sesuatu, tapi itu miskonsep. Kemudian kita tidak lakukan perbaikan, maka dia akan bangga dengan miskonsepsiannya. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Jadi pada saat mereka mengutarakan sesuatu ternyata itu adalah miskonsep, maka dosen itu adalah berkewajiban untuk membetulkan itu. Jangan sampai si mahasiswa itu merasa bahwa ini tidak dikomentari berarti ini bagus, oke. Sehingga dia menyatakan bahwa ini sudah oke dan ini saya bangga dengan miskonsepsiannya itu yang bahaya. Makanya setiap mahasiswa itu perlu untuk diberikan penguatan. Ya, baik buruknya, jelek tidaknya, tugasnya atau komentarnya itu harus diberikan komentar. Kalau sudah bagus kasih apresiasi. Ya, itu. Ya, secara psikologi pasti itu sudah sangat bagus. Ini mendampingi, ingat mahasiswa harus merasa dia didampingi. Ya, mahasiswa harus merasa dia didampingi pada saat melaksanakan proses perkuliahan. Sing rangkuman kabeh merasa didampingi. Jadi jangan sampai ada satu mahasiswa misalnya kalau di dalam perkuliahan seperti ini ada di ujung sebelah sana, di ujung sebelah sana karena dosennya selalu diem seperti saya seperti ini nggak bagus ya, diem di tempat, makanya sebelah ujung sebelah kanan itu merasa tidak diperhatikan dan dia tidak ngapa-ngapain, masuk bodoh gitu. Nah itu yang salah bukan mahasiswanya, tapi yang salah adalah dosennya karena tidak melibatkan sebelah sana. Makanya perlu mendampinginya. Ya. Ya kan kalau tadi Mbak Mima kan muter ya. Muter gitu. Nah ini yang bagus. Jangan kayak saya diem aja di tempat sini. Ya, yang bagus itu adalah muter. Jadi mahasiswa itu merasa dia didampingi oleh dosennya. Dan itu akan secara psikologis akan menaikkan tingkat ya mudah-mudahan pengembangan yang ini penilaian mata kuliah yang tadi saya bilang. Penilaian mata kuliah ini nanti akan ada di setiap akhir mata kuliah. Di dalamnya itu setiap modul itu sudah ada disiapkan penilaiannya. Ya, ini. Jadi kita sudah menerjemahkan ini dan ini sudah dimodifikasi di si PKB-nya nanti akan ditarik nilainya seperti apa. Jangan didelek. Jangan diubah, diisi. Gitu ya, diisi. Tapi kalau teman-teman misalnya saya punya formula tersendiri, mangga formulanya seperti apa mangga, tapi nanti masuk ke sini sesuai dengan ini. Kalau misalnya formula saya misalnya nilai akhirnya sudah 80, ya udah masuk aja 80 di sini.
kan di kongkon jadi kok. Itu ya formulanya mau saya mau 40 40 misalnya. Ya boleh, silakan. Tapi nanti yang dimasukkan biasanya sudah nilai akhirnya. Silakan. Ini UTS UAS ya. Ini ada berbeda-beda deh. Karakteristik modul itu beda-beda, Ibu Bapak ya. Jadi jangan disamakan ya. Jangan juga ini kenapa sih kok begini beda? Karena yang ngembangin juga beda. Ya, yang ngembanginnya beda dengan struktur pemahaman untuk ke mahasiswanya beda setiap modulnya. Maka Ibu Bapak yang pertama kali diminta adalah memahami struktur pembelajaran dari modul, alur belajarnya seperti apa sebelum mengajar. Ya, biasanya kalau mahasiswa dosen itu kan sebelum mengajar itu sehari 2 kali itu sudah buka-buka apa namanya SAP-nya. SAP-nya. Ya, kalau zaman saya jadi sederhananya sing durung sesuai iki ngene ya kene klik iki kan sampingnya iku. Logatnya ke samping. Sampingnya iku. Diklik langsung ngono. Oh, doang gitu. Begitu di kelas udah beda. Iya. Terserah saya aja jangan begitu. Iya, makanya langsung iki kan. Ya. Itu kalau diperhatikan. Jadi setiap bahkan satu mata kuliah dengan 2 dosen itu berbeda. Ya, cara ngajar itu berbeda gaya. Nah, itu kalau nanti teman-teman ini kalau gaya saya nanti akan saya beginikan, akan saya beginikan, enggak. Yang penting substansinya nempel. Itu kan yang penting. Yang gaya itu enggak silakan. Karena gaya itu akan ada di dirinya. Jadi nanti di LMS boleh saya ya, aktivitas satu. ini penilaiannya. Ada di menu apa penilaian di akhir ya tadi yang di kartu paling ini. Tabel ini. Ya itu mau nanti diperhatikan tabelnya ya. Nilainya akan mau saya tahu. Itu Ibu Bapak terakhir terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Yang saya mau coba tekankan ke Ibu Bapak, tolong nanti begitu ini tersinkronkan dengan baik di kelas masing-masing, Ibu Bapak masuk di kelasnya, tolong dipelajari struktur belajarnya, alurnya. Nanti learning path-nya, learning sequence-nya tolong diperhatikan di mana posisi mahasiswa itu diminta untuk melakukan sesuatu itu harus paham. Itu aja.